Nah, Bilqis ini, Tribuners, adalah korban tindak pidana perdagangan orang yang dijual hingga ke Jambi dan ditemukan di pemukiman SAD di wilayah Mentawak, Kabupaten Merangin. Bilqis Ramdhani ini dinyatakan hilang pada Minggu 2 November ketika bermain di Taman Pakai Sayang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Setelah penyelidikan intensif dari tim gabungan akhirnya menemukan Bilqis dalam keadaan sehat di SPE Gading Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, terkait kisah penyerahan Bilqis ke pihak kepolisian, ini ternyata cukup alot, Tribuners. Proses penjemputan Bilqis Ramdhani dari warga suku anak dalam Jambi ternyata cukup berlangsung emosional. Ada video yang beredar, warga SAD dan juga Bilqis ini menangis ketika hendak penyerahan ke pihak kepolisian. Dalam video ini, nampak Bilqis duduk di pangkuan seorang pria berkaus biru yang diketahui warga SAD bernama Bagendang. Di sekelilingnya, sejumlah warga SAD juga terlihat menangis saat proses penyerahan berlangsung. Kasubnit 2 Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar Ibda Supriyadi Ghaffar membenarkan suasana haru ini. Kata Supriyadi, proses negosiasi dengan para tetua masyarakat SAD berjalan cukup alot dan berlangsung sejak Jumat hingga Sabtu malam, tanggal 7 hingga 8 November 2025, Tribuners. Ia menuturkan tim gabungan ini bahkan harus memohon dengan kesabaran juga Tribuners agar masyarakat SAD bersedia untuk menyerahkan Bilqis. Mereka baru bisa menyerahkan Bilqis ini setelah dibujuk-bujuk Tribuners. Dan suasana emosional itu menunjukkan bahwa Bilqis telah membangun ikatan batin dengan warga SAD selama berada di sana. Nah, tak cuma penjemputan Bilqis yang cukup terkesan alot, Tribuners, ternyata sifat Bilqis ini mengalami perubahan seusai menghilang selama kurang lebih 1 minggu. Ayah Bilqis, Dwi Nurmas, ini mengatakan bahwa perubahan perilaku pada anaknya setelah 6 hari menghilang. Balita yang awalnya lembut, kini kabarnya berubah menjadi lebih agresif. Ayah korban mengatakan bahwa Bilqis ini memang sosok yang aktif Tribuners, namun setelah diculik, anaknya menjadi cukup agresif. Misalnya nih, dicontohkan oleh ayahnya, ketika menutup pintu, ini sebelumnya itu tidak keras Tribuners. Namun sekarang, Bilqis menutup pintu ini sampai bunyi, lebih keras suaranya. Nah, ayah korban juga menceritakan bahwa saat ini permintaan putrinya ini harus segera dituruti. Misalnya, minta uang, mau berbelanja. Ini tidak mau ketika menunggu, harus langsung diberikan. Dari psikolog klinik Puspaga Dinas PPA, Tribuners di Kota Makassar yang ikut mendampingi korban, Muriskida Yusuf mengatakan bahwa kondisi Bilqis saat ini sudah membaik. Dan untuk kondisi psikologisnya, Bilqis sudah bisa diajak bermain. Kabarnya dari psikolog tidak bisa memaksakan juga mau menggali ceritanya ini seperti apa. Dan memang sifat Bilqis saat ini menjadi lebih agresif, Tribuners. Dari keterangan orang tua mungkin ya disebut ada perilaku yang berubah seperti menunjukkan sikap yang lebih agresif dan perubahan-perubahan perilaku lainnya. Namun meski begitu dari pihak psikolog masih terus melakukan trauma healing kepada Bilqis dan belum bisa menyimpulkan sepenuhnya terkait perilaku korban. Karena memang masih belum bisa dinilai Tribuners karena proses ini masih bertahap dan baru pertemuan pertama. Tetap pantau terus ya Tribuners untuk mengetahui kondisi terkini dari Bilqis dan kita akan menyimak juga kabar dari ayah Bilqis. Dwi Nurmas akhirnya bisa tersenyum lega setelah putrinya ditemukan selamat di Jambi. Meski sempat dilanda kepanikan dan juga keputusasaan, Dwi memilih memaafkan para pelaku penculikan anaknya. Namun, di balik keikhlasannya, ia tetap berharap hukum ini berjalan sebagaimana mestinya. Dwi yang akrab disapa Dimas ini mengaku sudah menanamkan niat untuk memaafkan para pelaku bahkan sebelum Bilqis ditemukan. Saat itu dalam setiap doanya ia hanya berharap satu hal, yaitu putrinya bisa kembali dengan selamat. Meski hatinya luluh oleh doa dan harapan Tribuners, Dwi ini tetap menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, para pelaku menculik ini bukan karena kebencian, tetapi karena desakan ekonomi. Dan Dwi ini masih ingat betul bagaimana malam itu saat mendengar kabar bahwa Bilkis ditemukan di kawasan hutan Kabupaten Merangin, Jambi pada Sabtu 8 November. Saat itu ia sempat berencana untuk berangkat ke Jambi untuk menjemput anaknya secara langsung. Bahkan kala itu dia ngotot ingin pergi ke tempat tersebut. Bahkan dirinya percaya Tuhan ini pasti Maha Penyayang dan pasti dari pihaknya tentunya akan ditolong. Dan alhamdulillahnya Tribuners ya, Bilkis kini sudah kembali dengan selamat. Perubahan tidak ada. Bagaimana perubahannya itu, Pak? Kayak maksudnya ya saya biasa cuman agak kasar gitu sedikitnya. Bagaimana? Kasarnya maksudnya beda yang saya kemarin. Oh, sebelum ini Ada perubahan perilaku. yang berubah. Ya, maksudnya kan biasa dia memukul pelan dia agak Agresif ya? Tapi ini sudah dilakukan pendampingan juga dari dari tadi dia menyampaikan nanti kita disodorati lagi, terus dia bilang hari Kamis kita ketemu lagi sama Ibu Kadi. Ini kan ini anak maksudnya dia memang agak kasar dulu tapi beda lah. Cuma itu, Pak, ada lagi yang lain mungkin? Tidak ada. Cuma itu agresifnya saja, Pak De? Agresifnya lebih goyang ini. Kalau anunya, Pak, jam tidurnya misalnya Alhamdulillah lancar. ada perubahan? Bangun jam 6, jam 7. Dia selalu dia menemani ke WC. Ya, kayak biasa gitu mah. Perubahannya itu ya begitu. Ya, perubahan tidak ada. Bagaimana perubahannya itu, Pak? Kayak maksudnya ya saya biasa cuman agak Kenapa? Kalau kondisi psikologisnya sendiri sebenarnya Bilkis sudah bisa diajak bermain dan kita dari saya sebagai psikolog juga tidak memaksakan untuk menggali cerita atau seperti apa, jadi lebih ke menemani Bilkis untuk bermain. Tapi kalau dari keterangan orang tua sendiri, karena ini juga pertemuan pertama saya dengan Bilkis dan jadi saya tidak tahu perubahan seperti apa yang terjadi antara sebelum kejadian ini dan setelah kejadian ini. Tapi keterangan dari orang tua mungkin ada beberapa perilaku yang berubah, seperti Bilkis lebih agresif dan menunjukkan ya perubahan perilaku lainnya. Tapi belum bisa dinilai lebih lanjut ya, karena masih bertahap, baru pertemuan. Tapi lanjut lagi hari Kamis. Ya mungkin seperti itu keterangan. Siapa nama Pak kita? Kenapa? Kalau kondisi psikologisnya sendiri sebenarnya Bilkis sudah bisa diajak bermain dan kita dari saya sebagai psikolog juga tidak memaksakan untuk menggali cerita atau seperti apa, jadi lebih ke menemani Bilkis untuk bermain. Tapi kalau dari keterangan orang tua sendiri, karena ini juga pertemuan pertama saya dengan Bilkis dan jadi saya tidak tahu perubahan seperti apa yang terjadi antara sebelum kejadian ini dan setelah kejadian ini. Tapi keterangan dari orang tua mungkin ada beberapa perilaku yang berubah, seperti Bilkis. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.